Baik, bismillahirrahmanirrahim. Al-qismu tsani fusulun fi hadyihi sallallahu alaihi wasallam fil ibadat. Halaman 61 itu judulnya saja. Al-qismu tsani, bagian kedua dari ringkasan Zadul Ma'ad fi hadyi khairil ibad. Itu berkaitan tentang praktek ibadah yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awalan, kitabut taharah. Pembahasan pertama tentang tata cara bersuci. Qala rahimahullahu ta'ala faslun fi hadyihi sallallahu alaihi wasallam fil wudu. Petunjuk dan tata cara berwudu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullah kana sallallahu alaihi wasallam yatawaddau li kulli salatin fi ghalibi ahyanihi. Seringnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwudu setiap kali salat. Salat subuh wudu, salat zuhur wudu, salat asar wudu, salat maghrib wudu, salat isya wudu. Wudu yang baru itu sering. Wa rubbama shallas salawati bi wudu'in wahidin. Kadang-kadang beliau dengan satu kali wudu bisa beberapa kali salat. Sebelum maghrib wudu, salat maghrib. Salat isya tidak wudu lagi karena masih suci dan belum berhadas. Salat zuhur wudu. Sampai maghrib belum batal juga. Satu kali wudu untuk salat zuhur, salat asar, salat maghrib. Bahkan sampai untuk salat isya. Itu kadang-kadang. Seringnya setiap kali salat berwudu. Wa kana yatawaddau bil muddi taratan. Kadang-kadang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwudu menggunakan air ukurannya 1 mud saja. 1 mud itu cakupan 2 telapak tangan begini. Jadi wudunya menggunakan air dengan kuantitas yang sangat sedikit. Cuma segini aja. Ambil air gini, ditaruh di tempat itu cuma ukuran aja ya, ukuran ciduk 1 mud. Wa bi thulutsaihi, kadang-kadang dengan 2/3-nya. Wa bi azyada minhu ta'atan, kadang-kadang lebih dari itu. Intinya kalau kita membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang berwudu, maka kesimpulannya satu, bahwa beliau sangat berhemat dalam menggunakan air. Ya. Bukan hanya karena di Timur Tengah sumber air itu jarang ditemukan, bukan. Karena kita sangat yakin bahwa syariat Nabi Muhammad SAW itu tepat untuk diberlakukan dimanapun dan di kapanpun. Jangan sampai kita bilang, oh itu kan di Timur Tengah yang airnya susah. Bedalah kalau kita di Indonesia, wong air berlimpah, hujan terus menerus. Ya di Indonesia yang mana? Karena di Indonesia pun masih banyak tempat yang kekurangan air bersih, apalagi air minum. Kan beda antara air bersih dengan air minum atau layak minum. Kemudian di tempat yang paling banyak ditemukan sumber air pun kadang-kadang kekurangan air. Dilendah di tempat kita. Kadang-kadang kita juga keterbatasan air. Kalau pas musim kemarau, ya, kalau PDAM-nya mati, listriknya juga mati, susah cari air. Ya. Apalagi air bersih itu menjadi masalah global sekarang ini. Ya, hanya berapa persen saja, nggak sampai 50%
penduduk bumi yang bisa mendapatkan akses air bersih. Di Indonesia juga begitu, air bersih itu menjadi masalah nasional. Ya, menjadi masalah nasional di kota-kota besar. Ya, sampai kemudian ada pengolahan air limbah dijadikan air bersih. Ya kan? Air hujan dijadikan air bersih. Yang pernah ke Kalimantan contohnya pasti tahu hal ini. Ya, sisa-sisa sisa-sisa penambangan itu, ya, airnya itu diolah untuk dijadikan air minum. Minimalnya air bersih. Baik. Maka jangan kita katakan hal itu dilakukan oleh Nabi SAW karena Timur Tengah itu kekurangan air. Jangan bilang seperti itu. Ya, tapi karena memang kita diajarkan oleh Islam berhemat menggunakan air. Qala rahimahullah wa sahha anhu sallallahu alaihi wasallam. Terus kalau airnya sedikit, cara dan manfaatnya untuk apa? Yang paling terpenting dan inti dari berwudu adalah air bisa merata di seluruh anggota wudu. Intinya itu kan. Apa artinya keran dibuka lebar-lebar, airnya mengalir dengan deras, tapi ternyata tidak merata. Bagian siku, bagian belakang sini nggak kena air. Tapi yang terpenting air itu meskipun sedikit, tapi bisa merata di seluruh anggota wudu. Ya, itu nanti akan sangat bermanfaat ketika kita sedang mengalami keterbatasan air. Contohnya di atas pesawat. Ya, di atas pesawat perjalanan dari Jakarta ke Jeddah. Begitu Pak Tris? Ya, atau dari Jeddah ke Jakarta. Toilet atau kamar mandinya kecil. Airnya terbatas, nggak mungkin kita biar wudu di situ. Padahal yang pengen wudu banyak, puluhan mungkin ratusan penumpang. Jadi yang bisa kita lakukan apa? Yang penting diusap. Air keluar keran sedikit, ambil, diusapkan. Yang penting yakin dan bisa dipastikan airnya sudah merata ke seluruh anggota wudu. Baik, orang sakit juga seperti itu. Qala wa sahha anhu sallallahu alaihi wasallam annahu tawadda'a marratan wa marrataini wa thalathan. Dan sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berwudu kadang-kadang satu kali. Jadi semua anggota wudu itu hanya sekali. Mencuci tangan sekali, berkumur ini sekali, cuci wajah sekali, cuci tangan sekali. Ya, kemudian kaki pun hanya sekali. Yang penting pasti rata airnya. Ya, yang penting pasti rata airnya. Kadang-kadang 2 kali. Kadang-kadang juga 3 kali. Wa fi ba'dil a'dha'i marrataini wa ba'dhiha thalathan. Bahkan kadang-kadang sebagian anggota wudu itu 2 kali, sebagian yang lain 3 kali. Nggak mengapa, intinya air wudu rata. Wa kana yatamatmadu wa yastanshiqu. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam itu berkumur-kumur ketika wudu dan juga menghirup air dimasukkan ke hidung. Taratan bi gharfatin wa taratan bi gharfataini wa taratan bi thalathin. Kadang-kadang dengan sekali ciduk di tangan, kadang-kadang 2 kali, kadang-kadang 3 kali. Ya, ambil air, ya, kemudian dimasukin separuhnya ke mulut, separuh yang lain ke hidung, yang separuh di mulut untuk berkumur-kumur, yang separuh di hidung untuk kemudian nanti dikeluarkan dan dibuang. Kadang sekali, kadang 2 kali, kadang 3 kali. Wa kana yasilu bainal madmadati wal istinsyaq. Dan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam itu langsung
menggabungkan antara berkumur-kumur dengan menghirup air ke dalam hidung. Fayakhudhu nisfal gharfati li famihi, separuh cidukan tangan untuk mulut, wa nisfaha li anfihi, separuh yang lain untuk hidung dihirup, bukan kemudian dimasukkan, tapi setelah dihirup lalu dikeluarkan. Wala yumkinu fil gharfati illa hadza, untuk yang sekali cidukan nggak mungkin tergambar kecuali seperti yang kita jelaskan, separuh untuk mulut, separuh untuk hidung. Walam yaji'il faslu bainal madmadati wal istinsyaqi fi haditsin sahihin albattah, dan tidak ada satupun hadis yang sahih menjelaskan antara berkumur-kumur dan menghirup air di hidung itu dilakukan secara terpisah, sendiri-sendiri, nggak ada dalilnya. Jadi ambil air, kemudian berkumur-kumur, terus ambil air, masukkan di hidung, itu nggak ada hadis yang sahih. Hadis yang sahih menunjukkan bahwa ambil air, separuh untuk mulut, separuh untuk hidung. Wa kana yastanshiqu biyadihi al-yumna wa yastanfiru bil yusra. Untuk istinsyak, mengambil air menggunakan tangan kanan untuk dihirupkan, dimasukkan ke dalam hidung, sementara mengeluarkannya menggunakan tangan kiri. Ambil air, ya, ini air, kemudian separuhnya di mulut, separuhnya yang lain dihirup di hidung, ini dibuang menggunakan mulut juga tentunya, yang di hidung dibantu dengan tangan kiri. Begitu. Dulu pernah praktek kan? Kira-kira begitulah. Insya Allah bisa dilakukan. Jadi menghirupnya pakai tangan kanan, membuangnya menggunakan tangan kiri. Wa kana yamsahu ra'sahu kullahu. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam itu mengusap rambut secara keseluruhan. Wa taratan yuqbilu biyadaihi wa yudbir. Caranya bagaimana? Caranya dengan kadang-kadang beliau menggunakan kedua tangannya dari arah depan sampai ke bagian tengkuk, kemudian dikembalikan lagi ke depan. Wa alaihi yuhmalu hadithu man qala masaha bi ra'sihi marratain. Ini untuk memahami juga hadis yang menyebutkan Nabi Muhammad SAW mengusap rambut 2 kali. Kenapa was-sahih? Padahal yang sahih annahu lam yakun yukarriru masha ra'sihi. Padahal riwayat yang sahih menyatakan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam tidak pernah mengulang untuk mengusap yang kedua kali bagian rambut atau kepala. Nabi Muhammad itu kalau mengusap rambut hanya 1 kali. Tapi ada riwayat mengatakan 2 kali. Maksudnya sekali ke belakang, sekali ke depan. Nah, tapi riwayat-riwayat yang sahih menunjukkan 1 kali, maksudnya ini 1 paket, ini 1 rangkaian. Sementara riwayat yang menyebutkan 2, menghitung dari depan ke belakang 1, dari belakang ke depan 1. Bisa dipahami? Qala wa lam yasihha anhu fi haditsin wahidin annahu iktasara ala mashi ba'di ra'sihi al-battah. Kata Ibnu Qayyim, dan tidak ada satupun hadis yang sahih menyebutkan bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam hanya mengusap sebagian kepala saja. Enggak ada itu. Enggak ada. Tapi ada orang kalau wudu cuma gini aja. Pernah melihat? Nah, cuma gini-gini tuh, ngambil air, ambil air. Pernah melakukan. Oh, pernah melakukan dan pernah mengajarkan di TPA. Ya. Jadi tidak ada satupun hadis yang sahih menyatakan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengusap sebagian rambut atau sebagian kepala, enggak ada. Tetapi walakin kana idza masaha binasiyatihi kammala 'ala al-imamati. Memang benar Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu pernah
wudunya begini. Tapi nggak cukup sampai di situ. Tapi dilanjutkan dengan imamahnya. Kalau pakai imamah, ya kadang-kadang Nabi Muhammad seperti itu, sallallahu alaihi wasallam. Imamah itu sorban yang dililitkan di kepala, bukan sorban saja yang cuma digantungkan begini. Nah, kenapa? Karena orang yang menggunakan sorban dengan dililitkan di kepala itu memerlukan waktu untuk melilitkannya. Itu yang disebut dengan imamah. Jadi imamah itu sorban yang dililitkan di kepala, apalagi yang kemudian dipasang dengan rapi begini. Nah, kalau seperti itu memang Nabi Muhammad SAW pernah ini dinaikkan sedikit sorbannya, tapi nggak sampai lepas ya. Kemudian wudu ini, kemudian setelah itu dilanjutkan di bagian imamah, pasang lagi begini. Nah, itu betul. Tapi ini nggak pakai imamah, ya kan? Rambutnya terbuka, kok gini-gini aja. Itu tidak ada dalil yang sahih. Qala walam yatawadda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa tamatna wastan syaqa. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam tidak pernah berwudu melainkan berkumur dan beristinsyaq. Walam yuhfaz anhu annahu akhalla bihi marratan wahidatan, dan tidak ada satupun riwayat yang menyatakan beliau meninggalkan hal itu walaupun hanya sekali dalam hidupnya. Setiap kali wudu pasti berkumur dan istinsyaq. Istinsyaq itu apa? Menghirup air dimasukkan ke dalam hidung untuk dikeluarkan lagi. Medis yang melakukan penelitian mengatakan itu ternyata membersihkan hidung, sehingga orang yang rutin bertamat mad, berkumur dan beristinsyaq itu sehat. Medis ya. Tapi tentunya dasar kita bukan hasil riset atau penelitian itu, tapi karena kita meniru dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika kana wudu'uhu murattaban mutawaliyan. Kemudian praktek berwudu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berurut-urutan. Dan murattaban itu berurut-urutan, mutawalian itu langsung. Jadi bukan cuci tangan tinggal ngopi, baru lanjut berkumur-kumur, kemudian mencuci muka, terus habis itu buka WA balas, kemudian lanjut cuci tangan. Enggak, tapi mutawalian itu langsung dari satu anggota wudu dilanjutkan anggota wudu yang lain, lanjut lagi di anggota wudu yang lain tanpa ada jeda. Gitu. Kalau murattaban artinya apa? Tertib, bukan kemudian kepala dulu baru tangan atau kaki dulu baru wajah, bukan. Tapi berurut-urutan, murattaban, mutawalian dan langsung. Lam yukhalla bihi marratan wahidatan albattah. Enggak pernah melanggar hal yang seperti itu satu kali pun. Qala wa kana yamsahu ala ra'sihi taratan wa 'ala al-imamati taratan wa 'ala an-nasiyati wal imamati taratan. Untuk bagian mengusap rambut atau bagian kepala, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam kadang-kadang rambut yang diusap dari depan sampai belakang, belakang sampai depan lagi. Wa 'ala al-imamati taratan, kadang-kadang di atas imamah. Ya, di atas imamah. Jadi imamah dipakai ketika gerakan mengusap atau mengusap rambut, itu imamahnya nggak dilepas. Imamahnya tidak dilepas, tapi langsung di atas imamah itu. Begini aja, selesai. Ya, yang diusap adalah imamahnya. Kadang-kadang nasiyah bagian depan kepala sini tambahkan lagi dengan imamah. Sudah depan dibasahin pakai air wudu, terus dilanjutkan dengan imamah. Wa amma iktisaruhu 'ala nasiyati mujarradatan falam yuhfaz anhu. Adapun hanya ubun-ubun saja bagian depan sini tanpa imamah, itu enggak ada riwayatnya. Qala wa kana yaghsilu rijlaihi idza lam yakuna fi khuffaini wala jawrabaini. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mencuci kedua kaki apabila tidak menggunakan khuf atau tidak menggunakan kaos kaki.
Yang dimaksud khuf dan kaos kaki di sini yang menutup mata kaki. Kalau tidak menutup mata kaki ya dilepas. Belum cukup syaratnya. Harus yang menutupi mata kaki. Kalau pakai sepatu, pakai kaos kaki, misalkan Pak Sularno pakai sepatu PDL atau pakai kaos kaki, nah itu tidak perlu dilepas. Kaos kaki atau sepatu PDL-nya kalau misalkan pas lagi pelatihan di hutan, di rawa, di gunung, dengan syarat ketika menggunakan sepatu atau kaos kaki itu dalam keadaan suci. Dalam keadaan suci. Pak Sularno berwudu, setelah berwudu pakai kaos kaki, ya, batal. Mau wudu lagi, nggak usah dilepas kaos kakinya, cukup diusap di atasnya. Cuma begini toh, mohon maaf. Udah selesai. Begitu. Itu bermanfaat kapan? Contohnya kalau kita di atas pesawat, ya. Kalau di atas pesawat atau pas sakit atau pas kita sedang musafir bepergian, itu kita akan kesulitan berwudu dengan mencuci kaki. Maka sudah dilakukan persiapan-persiapan. Ya, kalau kita umrah kan begitu SOP-nya, ya. Kita ingatkan jamaah supaya sebaiknya sebelum naik pesawat sudah menggunakan kaos kaki dalam keadaan suci, sehingga di atas pesawat enak. Di dalam toilet atau kamar mandi itu nggak perlu lagi ngangkat kaki gini. Nah, airnya diperlukan banyak nanti. Kemudian lantainya jadi basah, ribut, nanti diprotes sama pihak kabin atau pramugaranya atau saya ditutup, repot nanti ya. Udah tinggal di atas, yang penting suci, udah diusap, ini aja. Kalau nggak punya kaos kaki ya penerbangan internasional pasti dikasih kaos kaki. Baik. Wa yamsahu 'alaihima idza kana fil khuffaini awil jawrabaini. Jadi cukup mengusap di atasnya, di atas kaos kaki itu atau khuf atau sepatu. Qala wa kana yamsahu udhunaihi ma'a ma'i ra'sihi. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengusap kedua telinga itu menggunakan sisa air setelah mengusap kepala. Jadi ambil air untuk mengusap kepala dari depan sampai belakang, dari belakang bawa lagi ke depan, terus langsung telinga. Ya. Wa kana yamsahu zahirahuma wa batinahuma. Nabi Muhammad mengusap telinga bagian dalam dan bagian luar. Caranya ujung telunjuk masukin di lubang telinga, kemudian jempol ini untuk mengusap dari bagian bawah ke atas begini untuk bagian luarnya. Ya kalau bisa diniati tenang dengan Pak ini, ya kan? Betul-betul dihayati proses dan gerakan-gerakan wudu itu. Tujuannya kan bukan cuma sekedar kena air, tapi kalau bisa juga untuk membersihkan begini. Walam yathbut anhu annahu akhadha lahu ma'an jadida. Tidak ada satupun hadis yang sahih menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW mengambil air baru untuk mengusap telinga. Itu nggak ada satupun hadis yang sahih. Jadi setelah mengusap kepala, ambil air lagi, mengusap telinga, itu nggak ada hadis yang sahih. Yang ada setelah mengusap rambut, ya, dari depan ke belakang, belakang ke depan, terus langsung mengusap telinga. Wa inna ma sahha dzalika an Ibnu Umar. Kalaupun ada, itu riwayat dari sahabat Ibnu Umar, perbuatan sahabat, bukan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala walam yasihha anhu fi mashil unuki haditsul battah. Tidak ada satupun hadis yang sahih menunjukkan ketika berwudu juga mengusap leher. Pernah melihat? Oh, saya pernah melihat orang wudu terus mengusap leher gini. Ya, di bagian Indonesia Timur sana banyak. Sulawesi, Maluku, Papua. Banyak yang melakukan dan mempraktikkan itu. Nah, itu tidak ada dalilnya. Walam yuhfaz anhu annahu kana yaqulu ala wudu'ihi syai'an ghaira tasmiyati. Dan tidak ada satupun riwayat yang sahih menunjukkan adanya doa atau zikir
berwudu kecuali tasmiyah, mengucapkan bismillah. Selain bismillah nggak ada doa dan zikir. Pernah hafal zikir tiap-tiap anggota wudu? Cuci tangan ada wudunya, ngusap kepala, mengusap wajah ada doanya, kepala ada doanya, kaki ada doanya. Pernah hafal itu? Saya pernah. Waktu masih kecil di TPA di Sulawesi sana diajari. Ya kan? Jadi tiap anggota wudu itu ada doanya. Intinya ya Allah, mudah-mudahan tangan saya begini, mudah-mudahan wajah saya udah lupa. Tapi itu ada. Maka beliau katakan tidak ada satupun hadis yang sahih menunjukkan adanya doa-doa atau zikir-zikir ketika berwudu kecuali tasmiyah. Tasmiyah itu mengucapkan bismillah sebelum memulai. Wa kullu haditsin fi azkaril wudu'i alladhi yuqalu alaihi fakadzibun mukhtalaqun lam yakul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an minha wa la 'allamahu li ummatihi. Setiap hadis yang menjelaskan zikir-zikir wudu yang diucapkan ketika wudu itu dusta, dibuat-buat atas nama Rasulullah. Rasulullah tidak pernah mengucapkannya dan tidak pernah mengajarkannya kepada umat Islam. Itu ibadah mudah kok dibuat susah. Gawe dewe-dewe itu loh. Wah, ini bagus ini. Tiap ini ada doanya, ini wajah ada doanya, kaki ada doanya. Jangan ya. Jadi lama sekali. Yang ada aja sudah lama ya kan. Terus ini kelihatannya leher kurang nih sekaligus dengan leher ini. Iya. Wa thabata anhu tasmiyatu fi awwalihi. Membaca tasmiyah atau basmalah itu di mana? Fi awwalihi. Apa itu fi awwalihi? Di depan awal wudu. Wa qauluhu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu fi akhirih. Selesai wudu yang dibaca ini syahadat. Yang membaca syahadat akan masuk surga dari 8 pintu surga mana yang dia suka, ya kan? Udah kita baca ini di Ta'lim Ketek, di Mukhtasar Hadil Arwah. Qala wa lam yakun yaqulu fi awwalihi nawaitu raf'al hadath wa lastibahat as-shalah. Tidak ada satupun dalil yang menyebutkan Nabi Muhammad itu mengatakan sebelum wudu nawaitu raf'al hadath. Saya meniatkan untuk mengangkat hadath. Walastibahas shalah. Itu ada loh. Yang nawa itu bukan cuma sholat. Wudu pun sebenarnya ada nawai tuh. Itu kalau yang konsekuen. Ya. Hah? Pernah dulu. Oh pernah. Oh mbahmu pernah. La huwa wala ahadun min ashabihi battah. Nabi Muhammad tidak pernah melakukan, seorang sahabat pun tidak ada yang pernah melakukan. Walam yurwa anhu fi dzalika harfun wahidun. Dan tidak ada satu huruf pun yang diriwayatkan tentang hal ini. La bi isnadin sahihin wala dha'ifin. Ya, dengan sanad yang sahih ataupun sanad yang dhaif, enggak ada itu. Walam yatajawazi thalatha qattu. Tidak pernah Nabi Muhammad berwudu itu lebih dari 3 kali. Ya, cuci kaki sampai 4 kali, 5 kali enggak pernah. Maksimal itu 3 kali. Maka wudu itu harus konsentrasi. Wa kadzalika lam yathbut anhu annahu tajawazal mirfaqaini wal ka'baini. Dan juga tidak ada satupun hadis yang sahih menjelaskan Nabi Muhammad SAW ketika berwudu lebih dari 2 siku atau lebih dari 2 mata kaki. Siku kena, mata kaki kena, tapi tidak dilanjutkan sampai di paha. Sampai kok di paha dia apa? Kempel itu apa? Betis. Oh, paha. Nggak pernah sampai cuci di betis. Wah, betisnya sekaligus. Atau kemudian lengan bagian atas di sini. Nggak pernah Nabi Muhammad melakukan itu. Yang jelas siku kena, selesai. Kemudian mata kaki kena, basah, selesai. Walam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'tadu tanshifa a'dha'ihi ba'dal wudu. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam tidak membiasakan mengeringkan anggota wudu setelah wudu. Bahkan wala sahha anhu fi dzalika haditsunil battah. Balilladzi sahha anhu khilafu. Bahkan tidak ada satupun hadis yang sahih menjelaskan hal itu. Bahkan yang sahih justru kebalikannya. Jadi Nabi Muhammad kalau udah wudu
tidak dikeringkan pakai handuk, ya tetap basah gitu aja. Ya. Tidak kemudian pakai kain terus dikeringkan begini. Kalau mandi, ya setelah mandi dikeringkan, ada riwayatnya. Tapi kalau wudu, tidak ada satupun riwayat dari Nabi Muhammad beliau kemudian mengeringkan menggunakan kain atau yang semisal. Walam yakun min hadihi sallallahu alaihi wasallam an yusabba alaihi al-ma'u kullama tawadda. Ya. Kemudian bukan juga petunjuk dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam setiap kali berwudu air dituangkan oleh orang. Walakin taratan yasubbu ala nafsihi wa rubbama awanahu man yasubbu alaihi ahyanan li hajatin. Jadi Nabi Muhammad SAW itu menuangkan air sendiri untuk berwudu. Dalam kesempatan yang lain ada yang membantunya menuangkan air berwudu. Artinya beliau melayani diri sendiri. Terakhir qala wa kana yukhallilu lihyatahu ahyanan wa lam yakun yuwazibu ala dzalika. Kadang-kadang Nabi Muhammad SAW itu menyela-nyela jenggotnya. Jadi karena jenggot beliau itu lebat, ya, lebat, maka beliau ketika berwudu kadang-kadang itu diginikan. Ya. Walam yakun yuwazibu ala dzalika. Tetapi itu tidak selalu dilakukan. Wa qad ikhtalafa a'immatul hadits fihi, para a'immah hadis bahkan berbeda pendapat. Wa kadzalika takhlilul asabi lam yakun yuhafiz alaihi. Demikian juga menyela-nyela jari jemari itu tidak selalu dilakukan, hanya kadang-kadang dilakukan. Jadi kadang-kadang di sela-sela begini ketika wudu, ya kan. Demikian juga jari jemari kaki, tidak setiap kali berwudu, tapi kadang-kadang. Wallahu a'lam bishawab. Jadi mungkin yang dimaksud oleh Ibnu Qayyim atau dalam ringkasan ini adalah poin-poin penting dalam berwudu, bukan urut-urutannya. Nah, secara dari awal hingga akhir, tapi hal-hal yang terkait tentang wudu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kita cukupkan sekian, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.